Shalom. Shalom. Selamat siang bagi kita semua. Selamat siang. Siang. Ya, kita akan baca dulu satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Filipi. Nah, saya bacanya ikutan di situ aja ya. Filipi 1, ini bukan sampai ayat 14, tapi saya habiskan. Ternyata jangan diputus perikopnya, nanti menghilangkan atau bukan menghilangkan, mengurangi pengertian kita. Ya, kita baca dengan cepat. Filipi 1 ayat 12 sampai 25 kalau nggak salah. Mari kita baca 1, 2, 3. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil, tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku di dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud jahat palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita, dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Kita tunggu atau saya lanjut? Lanjut. Waktu terus berjalan ya. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku. Aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman, sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan terlebih melakukan firman Tuhan dengan giat di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, sambil menunggu, ini permanen nggak bisa hidup lagi? Bisa, Pak. Tidak boleh. Oh, sedang menanti. Baik. Untuk sambil menanti itu saya mau lempar dulu pertanyaan ya. Kalau ada gadis pujaan di kampus misalnya ya, wah banyak cowok berlomba-lomba mengejarnya, itu tantangan atau peluang? Peluang, Pak. Ini yang saingan ini ada tidak kurang dari 50 orang mengejar satu wanita atau pria lah, pria idaman yang naksir segambreng ya. Itu tantangan atau peluang? Tantangan ya, tantangan, bukan peluang kan? Peluangnya ada nggak? Ada, Pak. Ada. Itu dalam ilmu statistika disebut, kalau nggak salah ini waktu SMA dulu, probabilitas ya. Correct me if I'm wrong ya, cemil ya, probabilitas. Nah, ini kalau nggak bisa lagi saya ini. Nah, ini di laptop saya copy dua gambar ya. Ini ada kotak-kotak hitam, ada garis-garis putih.
Nah, ini sebenarnya ada titik-titiknya. Titik-titik ini kalau dua detik pertama kita lihat titiknya putih semua. Tapi kalau mata kita fokus melihatnya secara terus-menerus, lama-lama titiknya jadi hitam. Lama-lama kita bingung itu titik putih atau titik hitam. Ya. Itu namanya ilusi optik. Ilusi optik. Dan di gambar yang kedua ada gambar hati di sana. Ada gambar hati. Nah, ini mudah-mudahan kembali. Yang kedua ada gambar hati. Yang satu warna ungu, yang satu warna orange atau jingga. Yang benar dia warna ungu atau warna jingga? Warna-warni. Warna-warni. Seperti hidup kita ya, warna-warni ya. Nah, ini dia saudara-saudara. Ya, ini titik-titik ini kalau dilihat lama-lama dia jadi kayak titiknya hitam. Ya, kalau kita fokus ngelihatnya, apalagi dari dekat ya ngelihat, lama-lama dia mungkin 30 detik jadi titik hitam kita lihat. Lama-lama kita akan bingung itu titik hitam atau putih. Kalau 1-2 detik pertama titiknya putih. Nah, yang kedua gambar hati itu ya, cinta ya, lambang cinta ya, cinta anak muda paling senang. Itu sebenarnya warna ungu atau warna orange sih? Siapa yang bilang ungu? Yang pakai baju ungu pasti bilang ungu. Siapa yang bilang orange? Iya, yang benar adalah salah semua. Ya, itu warna merah. Tetapi karena ilusi optik, ini menipu mata kita. Ini garisnya biru dengan kuning. Tapi yang membelah hati warna merah, yang membelah adalah garis warna biru. Sedangkan yang membelah hati yang warna merah di sini adalah garis yang warna kuning. Di situ tipuannya. Maka dalam hukum seni rupa, ya, waktu SMA saya kelas 1 ada pelajaran seni rupa, percampuran warna. Merah dicampur biru akan jadi ungu. Maka ini akan menjadi ungu, menipu mata kita padahal dia merah. Lalu ini merah dikasih garis-garis kuning, maka merah itu berubah jadi orange. Itu juga yang Om Yunus pasti paling paham kan, anak seni rupa ya kan. Saya cuma paham teorinya, jangan suruh gambar, apalagi mau warnai ya, nggak karu-karuan, abstrak lukisan saya. Nah, ini sebenarnya sama-sama merah, tetapi karena ilusi maka mata kita tertipu. Itu namanya ilusi optik. Ya, yang merah bisa berubah jadi ungu, yang merah bisa berubah jadi orange. Kalau garis-garis itu dibuang, itu semuanya jadi merah. Kalau nggak percaya silakan praktek, ya. Nanti cat warnanya minta sama Om Yunus. Aman Om ya? Mantap. Ya, jadi itu juga titik hitam atau titik putih. Itu juga tergantung mata kita, ya. Bagaimana mata kita melihatnya. Maka demikian juga yang namanya tantangan dan peluang. Ini pemahaman saya ya. Bagi saya tantangan dan peluang adalah dua hal yang berjalin kelindan. Wah, ini bahasa lama ini. Zaman-zaman saya SMA baca koran Kompas editorial ya. Atau Kompasiana, tulisan orang-orang pinter. Di situ saya pertama baca istilah berjalin kelindan. Susah dicari di kamus, paling kelindan aja. Kelindan itu tali yang dipilin-pilin digulung-gulung jadi tali yang lebih besar. Ya, jadi itu jelimet. Ya, saya gambarinnya kayak gini. Pohon-pohon punya akar. Setiap pohon punya akar, lalu akar dari pohon-pohon itu saling apa ya? Kalau saya bilangnya jelimet itu apa? Rumit, saling merangkai satu dengan yang lain, saling mengikat dengan kuat. Itulah kita melihat tantangan dan peluang. Maka benar tadi, ada wanita idaman di kampus, ada pria idaman di kampus, itu adalah tantangan, tapi itu juga peluang. Karena itu teori probabilitas itu adalah teori kemungkinan. Tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Hanya semakin kecil kemungkinan, itu peluang semakin sedikit. Maka selalu ada peluang di dalam tantangan dan selalu ada tantangan di dalam peluang. Ya, inilah ya. Orang Kristen kalau ngomong bikin orang pusing ya, makin dijelasin makin nggak jelas, ya makin bingung. Nah, jadi itu adalah hal yang berjalin kelindan. Jadi sekali lagi ada peluang di dalam tantangan, ada tantangan di dalam peluang. Nah, di dalam pelayanan juga demikian. Tantangan dan peluang itu pasti hadir secara bersamaan. Ya,
Gak usah jauh-jauh, di dalam hidup Yesus saja kita tahu sendiri ya. Dia dari mulai lahirnya aja udah dikejar-kejar ya, sampai dia bikin tema Natal berdarah, serem amat ya. Natal sama Santa Claus, tukar kado ya kan. Kalau Gary bikin tema, waduh, bikin takut orang. Natal berdarah, ya memang sejak lahirnya Yesus sudah dikejar-kejar penjahat, ingin dibunuh. Sampai ketika dia melayani juga ingin dibunuh berulang kali. Gak jadi-jadi, bukan karena dia lari. Ya, ketika Yesus memulai pelayanannya, Yohanes Pembaptis baru ditangkap. Maka kalau kita baca di Injil, bagaimana pertama-tama setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari 40 malam, selesai dicobai di padang gurun, yang pertama Yesus bukan ke Yerusalem. Yesus menyingkir yang pertama, bukan karena takut, ya, tapi itu strategi pelayanan. Dia ke Kapernaum, lalu dia di tepi danau, disitulah dia memanggil murid-murid yang akhirnya menjadi ring satu dia, orang-orang terdekat dia. Dia memanggil Petrus dan saudaranya Andreas, lalu memanggil Yakobus dan saudaranya Yohanes di Kapernaum itu. Jadi itu tantangan. Yesus belum mulai pelayanan, Yohanes sudah ditangkap duluan dan ujungnya nggak dilepas, ujungnya dipenggal. Ya, Rasul itu Yohanes Pembaptis, ya Yohanes Pembaptis mati. Lalu Yakobus juga muridnya juga mati. Nah, di sini kita baca di ayat yang kita baca tadi di ayat 13 bagaimana Rasul Paulus dipenjarakan karena Injil. Ini tantangan atau peluang? Ya, kebanyakan orang Kristen masa kini kalau ada orang dipenjara karena Injil pasti dibilang karena kurang berhikmat. Ya kan? Betul nggak? Kurang berhikmat sih, kayak saya dong, berhikmat. Jadi mulai kabur nih, terjadi pergeseran makna antara berhikmat atau takut memberitakan kebenaran Injil. Ya, tapi memang tidak mudah juga melihat garis batas antara berani sama nekat, sama penista agama. Ya, garisnya tipis, susah. Ya, maka tergantung kacamatanya. Kayak tadi melihat itu, melihat titik putih atau titik hitam, hati warna jingga atau hati warna ungu. Karena kita punya pemahaman sendiri. Ya, kita punya presupposisi, kita punya peranggapan, sehingga tidak mudah melihat sesuatu hal. Maka saya ingin mengatakan bahwa di penjara itu tantangan, tapi dipenjarakan karena Injil juga adalah peluang. Ya, kalau saya yakin, saya ingin melihat bahwa penginjil di penjara, yes, tapi Injil memasuki penjara. Ya, karena penginjil di penjara, maka Injil memasuki penjara. Kalau enggak, gimana bisa masuk ke dalam penjara? Karena Injil untuk semua orang, termasuk bagi para tahanan, termasuk bagi para narapidana, bukan cuma untuk orang baik-baik. Karena banyak orang di luar penjara hanya karena belum ketahuan aja salahnya. Ya, karena nggak ketangkep makanya dia nggak masuk penjara. Ya, jadi belum tentu yang di penjara itu tidak butuh Injil, belum tentu yang di luar penjara pasti butuh Injil. Jadi di penjara karena Injil itu adalah tantangan sekaligus peluang. Nah, kita juga belajar secara cepat ada berbagai alasan di dalam pelayanan. Ya, tentunya yang pertama adalah negatif. Ya, kita baca di ayat ke-15a tadi dikatakan ada yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Kita baca dulu semuanya. Lalu di ayat ke-17 dikatakan memberitakan Kristus atau Injil karena kepentingan diri sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Lalu di ayat ke-18 dikatakan memberitakan Injil dengan maksud palsu. Nah, ini seru nih. Ya, ini semua berbicara tentang pelayan dan pelayanan dan penata layan. Ya, jadi ternyata ada orang yang kemasannya, casingnya itu sama-sama melayani, sama-sama memberitakan Injil, sama-sama memberitakan Kristus. Tetapi motif yang ada di dalam pelayanan itu berbeda-beda. Ya, dalam dunia hukum dibilang mens rea. Motifnya apa? Ya, maka motiflah yang akan menentukan apakah orang itu salah atau benar dan apakah orang itu salahnya berat atau salahnya ringan. Maka tergantung dari motifnya apa, mens rea-nya apa. Dari sini kita lihat, ternyata ada banyak orang pelayanan dari zaman dulu ya, bukan cuma zaman sekarang. Dari
permulaan ada gereja, dari permulaan ada orang Kristen, ada orang percaya, ada pengikut Kristus, maka motivasi-motivasi negatif di dalam pelayanan itu sudah ada juga. Jadi kejahatan dalam pelayanan, mafia pelayan itu seumur dengan gereja. Ya, seberapa umur gereja, segitulah umur mafia dalam pelayanan. Di sini kita melihat bagaimana di dalam pelayanan ada yang karena dengki dan perselisihan, ya, karena kepentingan sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas, dengan maksud palsu. Saya membicarakan gambaran secara umum. Ada berapa banyak gereja yang berdiri karena perpecahan, bukan karena panggilan. Ya, nggak senang nih. Doktrinnya beda tentang perjamuan kudus. Wah, sesat lo. Kita bikin yang benar. Ya, GRI Perjuangan misalnya, atau GKI Perjuangan, atau GPIB Perjuangan, atau apapun. Ya. Sejak awal mula perpecahan gereja, mulai dari Katolik Roma dengan Ortodoks Yunani, lalu pecah lagi dengan Ortodoks Syria, lalu pecah lagi dengan gerakan Protestan, lalu Protestan terus pecah sampai sekarang. Ya, ada gerakan Baptis, gerakan Anabaptis, gerakan kesalehan, pietisme, melahirkan gereja Metodis, dan yang lain-lainnya. Lalu abad 18 masuk abad 19 masuk gerakan Pentakosta, lalu Neo-Pantekosta yang disebut dengan karismatik, dan sekarang udah nggak karuan berbagai jenis gereja, mulai dari yang benar sampai yang sesat, ya. Sampai lagi ada gereja setan. Kok setan bikin gereja? Wah, itu juga penyesatan yang paling kurang ajar, ya. Kalau mau menyembah setan ya nyembah aja, nggak usah bilang gereja setan. Itu gereja itu nggak bisa dibilang gereja setan. Cuman itulah liciknya orang dalam pelayanan. Ya, udah menyembah setan tetap berani menyebut diri gereja. Ya, maka ada banyak kepentingan di dalam pelayanan. Ada orang yang mendirikan pelayanan karena egonya, karena ambisinya. Ada orang yang mendirikan pelayanan karena mau mencari popularitas. Di sini dia tidak dapat panggung, maka dia buat panggung sendiri, maka dia menjadi bintang utamanya. Ya. Ada yang melayani karena mau money laundry, mencuci uang. Sudah korupsi, ini uang kalau ditaruh di bank akan kena PPATK, ya, akan ditelusuri harta kekayaan. Maka yang paling aman adalah sumbang rumah ibadah, ya, karena rumah ibadah di Indonesia pemerintah KPK nggak akan berani ngaudit, ya, nggak akan berani, takut kualat, ya. Karena itulah, karena tidak adanya audit, tidak adanya transparansi, maka di dalam institusi agama ada banyak kejahatan. Karena apa? Karena kepentingan di dalamnya, ya. Jadi ada yang melayani karena motif ekonomi, ada yang buka gereja manajemennya sama dengan marketing orang dunia, ya. Buka gereja itu mencari keuntungan, maka dengan sengaja misalnya mencari tempat-tempat yang mewah, karena dengan tempat-tempat mewah kaum sandal jepit nggak akan berani masuk, ya, nggak akan berani masuk. Mencet liftnya dia bingung, apalagi kalau yang liftnya pakai kartu, cetek, wah harus VIP member, ya. Maka gereja menjaring jemaat dari segmen-segmen tertentu saja, ya. Yang kaya dilayani, yang miskin dibiarkan, ya. Maka itulah kenyataan dalam pelayanan. Kita tidak hanya menyalahkan gereja zaman modern, tapi dari dulu sudah ada, ya, sudah ada. Ada yang karena benci, dengki sama Rasul Paulus. Mungkin mereka kira emang Paulus doang yang bisa pelayanan, gue juga jago. Paulus mah cuma menang doktrin, tapi kalau kefasihan di atas panggung saya lebih jago. Mungkin ada yang mikir gitu, ya. Karena Paulus kan dibilang dia bukan orang yang fasih lidah. Yang fasih lidah itu Barnabas, Apolos. Wah, itu yang jago-jago berapologetika, ya, orang-orang pentas istilahnya. Rasul Paulus cerdas sekali, tapi dia menuangkannya melalui tulisan-tulisan, ya, tapi dia bukan orang yang fasih lidah. Karena itu ternyata itu kenyataan yang tidak bisa dibantah dan perlu untuk dibahas, ya. Supaya apa? Supaya kita tahu orang melayani itu motivasinya macam-macam, ya. Ada yang seperti orang biasa bilang, lah, orang jadi pendeta karena nggak lulus jadi dokter, ya, karena nggak lulus jadi musisi. Ya, kayak saya kemarin bercanda, wah ini teman saya anak band, karena saya nggak diterima di band mereka, maka saya jadi pendeta. Sebenarnya nggak gitu juga, ya. Dulu mereka anak band, saya anak vokal grup.
Tapi maksudnya ada banyak orang melayani motifnya beda-beda. Kalau sekarang banyak karena uang, ya. Misalnya jadi apapun pelayanan dikasih uang, ngajar sekolah minggu dikasih uang dia ngajar. Maka gereja-gereja yang menerapkan sistem demikian, ya saya tidak menyalahkan, itu cara orang ya. Maka patut diduga banyak pelayannya yang tidak murni, tapi semata-mata karena dibayar. Apalagi kalau misalnya disediakan antar jemput, ya apalagi yang datang dikasih uang transport untuk ganti ongkosnya. Saya tahu ada gereja yang begitu. Datang aja kenal nggak kenal, asal datang dibayar. Ya, bahasanya adalah ganti uang transport. Maka gereja-gereja gitu dikunjungi orang banyak-banyak, ya, karena dapat duit dan bukan cuma ganti ongkos, dapat kembalian. Ya, bukan pas-pasan misalnya ongkos Transjakarta, berapa sekarang ongkos Transjakarta? 3.500. Oh, PP dikasih 7.000. Enggak. Bisa 100.000 satu orang, menang banyak tuh yang datang. Maka gereja-gereja seperti itu penuh. Ya, itu urusan mereka, tapi kita tidak mau seperti itu karena itu menjebak orang di dalam ketidakmurnian. Akhirnya dia motivasi bukan cari Tuhan tapi cari cuan. Ya, ada banyak itu. Ada yang salah dari gerejanya, ada yang salah dari umatnya, ya, ada yang salah dari pimpinannya. Wah, kalau udah dari pimpinannya itu parah, itu sengaja. Ya, kalau orang-orang yang nggak ngerti itu mereka di dalam kebodohannya, di dalam ketidakmengertiannya, maka mereka terjebak dan terhisap dalam sistem seperti itu. Ya, tapi kalau gereja dengan sengaja membuat itu, maka dia akan dihakimi nanti oleh Tuhan. Ya, saya hanya membukakan saja. Ya, jadi kita lihat dan kita periksa diri juga. Jangan-jangan kita ngomong kita juga masuk di dalamnya. Ya, mau unjuk gigi, ya padahal giginya ompong, tapi mau unjuk gigi. Ya, ada yang mau cari panggung, ada yang mau cari uang, ada yang mau cari jodoh, ya kan? Loh, jadi nggak boleh cari jodoh di gereja? Boleh, tapi itu hanya tambahan. Carilah dulu kerajaan Allah, nanti jodohnya pasti dikasih juga. Ya, kamu akan dapat teman hidup. Kalau nggak dapat, Tuhan yang temani kamu hidup. Ya, begitu. Jadi, tapi ada juga alasan-alasan positif di dalam pelayanan. Di ayat 15 dikatakan dengan maksud baik. Lalu di ayat 16 dikatakan karena kasih. Di ayat 18 dikatakan dengan jujur. Jadi berbagai jenis model pelayanan, dan itu ada bersama-sama. Dan Rasul Paulus katakan dia tetap bersuka cita. Yang penting nama Kristus diberitakan. Kita melihat ada banyak orang yang mengajarkan ajaran-ajaran yang saya ingin katakan kurang lengkap. Ya, hanya mengajarkan sebagian dari ajaran Kristiani, bahwa kalau ikut Tuhan kita akan diberkati. Bisa nggak? Bisa. Bahwa ikut Tuhan hidup kita akan semakin naik. Bisa. Karena logikanya memang gitu. Kalau kita cinta Tuhan, kita kerja keras, kita penuh belas kasihan, kita memberikan yang terbaik sepenuhnya, kerja kemana aja dicari orang. Ya, itu konsekuensi logis dari mengikut Tuhan. Tapi bukan itu tujuannya. Itu hanya konsekuensi logis. Bahasa saya kadang saya bilang efek samping. Kalau efek samping itu negatif ya. Konsekuensi logis dari mengikut Tuhan, tapi tidak bisa dijadikan tujuan. Karena kalau dijadikan tujuan, kita pasti kecewa. Ya, karena ternyata dalam hidup itu nggak selalu naik. Makanya jangan kita memegang ajaran yang bisa membahayakan. Misalnya, kalau kita ikut Tuhan, kita akan terus naik dan tidak pernah turun. Keberhasilan seorang pemanjat gunung ketika dia naik gunung, menaklukkan puncak gunung apa misalnya, Mount Everest kah, Himalaya kah, Kilimanjaro kah, Jayawijaya kah, di Papua, Kilimanjaro di Afrika, dia sukses kalau dia turun lagi. Ya, kalau orang naik gunung dan tidak pernah turun, itu nggak sukses, itu almarhum namanya. Ya, maka ingat ketika kita ada di puncak, ingat turun lagi. Jadi nggak ada orang naik terus dan tidak pernah turun. Orang harus turun biar ketahuan dia pernah di puncak. Ya, yang nggak pernah turun itu pasti almarhum. Ya, orang pergi ke bulan, dia sukses kalau dia balik lagi ke bumi. Kalau dia meninggal di sana nggak sukses dibilang. Ya, maka ingat turun, bukan cuma naik. Jadi kita pilih ajaran yang mana. Tapi banyak orang yang senang menyenangkan telinga. Ya,
Saya dengan pendeta Medson hari Minggu kemarin sore kami pergi menghadiri undangan satu gereja. Waduh, keren bener. Ya, ada pendeta, mungkin kalau saya sebut rekan-rekan tahu, mungkin nggak tahu juga ya. Waduh, dia ngomongnya manis sekali, pokoknya bagus semuanya ya. Kalau ini Tuhan ada untuk menghibur untuk indah manis-manis semua ya. Saya bilang ini cocok untuk orang yang belum kenal Tuhan sama yang baru-baru ikut Tuhan juga. Tapi kalau lama-lama, waduh, memang gaya panggungnya bagus sekali, aksinya begitu teatrikal ya. Waduh, terbawa, musiknya juga main mengalun, waduh, meresap lah kalau kita bilang ya. Kalau sebagian bilang, wih, hadirat Tuhan terasa katanya. Nah itu ada permainan psikologi juga di dalamnya. Ya. Tapi ya itu cara mereka, nggak masalah. Jemaatnya senang sama yang itu, cocok. Ya, tapi saya mau katakan yang seperti itu akan gampang terombang-ambing, akan gampang kecewa sama Tuhan, akan gampang meninggalkan Tuhan. Ya, nah kita mau lihat bahwa pelayanan itu harus dengan maksud baik, harus dengan kasih, harus dengan jujur. Kita melayani Tuhan karena Tuhan sudah melayani kita. Ya, kita berkorban bagi Tuhan karena Tuhan sudah berkorban yang terbesar bagi kita. Dan apa yang kita kerjakan, apa yang kita anggap kita berkorban, baik secara pikiran, tenaga, uang, waktu, semua kita korbankan, itu hanya membalas sebagian kecil saja dari apa yang Tuhan kerjakan. Nah, karena itu kita melayani dengan jujur, memberikan yang terbaik bukan supaya mendapatkan yang terbaik, memberikan yang terbaik karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik. Nah, itu prinsip gereja kita, ya. Dan saya anggap itu yang lebih akurat. Maka penting bagi kita untuk memiliki hidup yang berpusatkan pada Kristus, Christ-centered life. Ketika kita memiliki hidup yang berpusatkan pada Kristus, ya, ayatnya ini dikatakan hidup kita itu dari Kristus, oleh Kristus, bagi kemuliaan Allah, Allah Tritunggal tentunya, ya. Roma 11 ayat 36. Saya bukan sedang mengatakan moto kita kalau lagi warta video keliru ya kan, dari kita, oleh kita, bagi Tuhan ya. Kalau saya bilang dari Kristus, oleh Kristus, bagi kemuliaan, loh kok kitanya di mana? Ya, dari Kristus kepada kita ya, oleh Kristus kepada kita, bagi kita, lalu dari kita kembali ya. Makanya di dalam Lukas 9:15 dikatakan damai sejahtera itu kan bagi manusia dan membawa kemuliaan bagi Allah. Jadi dari atas dulu turun ke bumi, baru dari bumi kemuliaan dikembalikan kepada Allah. Ya, itu konsep yang benar. Ya, kalau di warta video karena itu ingin mengajak jemaat Tuhan semua untuk terlibat dalam pelayanan, semua melayani semua. Karena itu dibilang dari kita. Tapi dari kita, sebelum dari kita, dari Tuhan dulu, baru kepada kita, baru dari kita kepada Tuhan. Maka kalau hidup kita demikian, kita nggak akan pusing, nggak akan kita berdebat ini tantangan atau peluang, ini tantangan atau peluang, nggak penting, ya. Mau tantangan kayak mau peluang, hidup itu adalah bagi Kristus, ya. Kalau kita dianiaya karena kebenaran, itu tantangan sekaligus peluang. Kalau karena Injil kita dipenjara, itu tantangan sekaligus peluang. Kalau hidup kita aman-aman terus, mantap, naik dan tidak pernah turun, itu juga tantangan dan peluang, ya. Peluang iblis untuk menjatuhkan kita, tantangan. Karena sepanjang cerita Alkitab nggak ada orang yang hidupnya nggak ada tantangan, ya. Bahkan orang yang dikatakan kata buku-buku teologi, kata orang-orang Elia tidak pernah berbuat dosa atau tidak pernah dicatat dosanya di dalam Alkitab. Yusuf juga begitu dibilang, tapi Yusuf agak manja di depan. Lalu Henok katanya tidak dicatat oleh Alkitab berbuat dosa. Ya, tetapi kita tidak tahu benar-benar. Nanti di surga kita tanya, bagaimana sih? Masa sih nggak pernah dalam pikiran aja berbuat dosa, dalam pikiran, dalam perkataan? Ya, saya yakin di dalam hidup kita pasti ada tantangan, pasti. Ya, nggak mungkin nggak. Udah pasti ada tantangan. Bagaimana kita bisa dapat pasangan hidup aja tantangan. Ya Bang Jongnya, ada tutup mata, buka-buka udah ada istri di depan. Enggak kan? Ada proses PDKT, ada saingan, iya kan? Kompetisi.
Saya dapetin nyonya saya di Giro bawa puasa itu, udah ada di depan saya. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Kagak, ya. Saingan, ada saingan yang udah dari semester 1 ngejar-ngejar, ya. Padahal belum boleh pacaran, saya masih slow, ya. Kasih slow, waktu pun belum tiba, ya. Begitu boleh, saya overtake di tikungan terakhir, gaya-gaya Rossi, ya. Tikungan terakhir balap nggak bisa dibalap lagi. Dapatlah saya nyonya, ya. Saya juga dulu banyak yang naksir, ya. Dulu saya belum secakep ini. Dulu ya tahu lah ya, pakai sabun mandi, sampoan pakai sabun mandi, cuci muka pakai sabun mandi, begitulah. Kadang-kadang nggak mandi lagi kan, susah air, nggak cakep dulu. Tapi yang naksir banyak juga, ya. Perasaan saya sih nggak tahu juga apa enggak. Perasaan saya sih kayaknya banyak yang naksir, kan. Nah itu ya. Tantangan dan peluang itu ya campur-campur di dalamnya, ya. Jadi karena itu penting untuk saling mendukung, menghibur, menguatkan, memotivasi dalam pelayanan. Ini ayat 18-26 isinya gitu. Jadi Rasul Paulus mau menguatkan jemaat di Filipi. Bagiku itu hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Waduh, itu sangat menghiburkan. Karena itu di ayat terakhir, ayat 25-26, ayat 26 dikatakan, aku mau nanti ketika aku kembali ya kamu akan lebih bersukacita lagi, ya. Itu kata-kata motivasi, kata-kata nasihat yang menguatkan. Karena itu di dalam pelayanan kita beda-beda kekuatan, kita beda-beda kelemahan, ya. Saya nggak bisa main keyboard, ya. Mungkin teman-teman ada yang nggak bisa nyanyi, mungkin ada yang nggak bisa PowerPoint, kita beda-beda kekuatannya, beda-beda kelemahannya. Bukan untuk berkompetisi, ya, tapi untuk melengkapi. Kalau dalam bahasa Inggris keren tuh dibilang. Bukan to compete, tapi to complete, ya. Bukan berkompetisi, tapi saling melengkapi. Nah itu konsep dalam pelayanan, ya, saling menguatkan. Jangan orang sedang lemah kita syukurin, kan rasain loh, ya. Akhirnya lu ketahuan juga jeleknya. Bukan begitu, ya. Kita masing-masing punya kejelekan, cuma beda-beda aja, ya. Maka semua tantangan akan berubah menjadi peluang. Jadi bukan lagi ini tantangan atau peluang, tapi ubah semuanya jadi peluang. Ya, jadi peluang. Masuk penjara, Rasul Paulus memberitakan Injil di dalam penjara, ya. Bahkan kalau kita mati karena Kristus, kematian kita pun akan menjadi peluang untuk pemberitaan Injil. Kalau Kristus nggak mati, yang kita mau beritain apa? Yang kita beritakan kan Kristus yang mati. Bagi orang-orang imam kepala mungkin mereka berhasil mengalahkan Yesus, tapi bagi kita itulah kemenangan Yesus, ya. Maka kita harus pegang prinsip ini. Bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tetapi, ini yang penting ini, yang sering dilupain. Jika aku hidup, masih hidup semua kan? Bekerja memberi buah. Itu. Ya, bukan mencuri buah orang. Bukan bekerja meracuni pohon orang. Bekerja memberi buah dari diri sendiri. Jadi nggak pusing sama orang. Ya, kalau kita misalnya kerja lebih daripada orang lain bilang, oh sok-sokan macam betul aja. Ya jangan sakit hati. Kita fokus kepada diri sendiri, itu biasa, ya, biasa. Selama kita masih hidup, pasti seperti itu. Nah, saya ingin karena waktu, ya, saya ingin mengakhiri. Lupa tadi saya catat, padahal lupa saya ketik di PowerPoint, baru udah saya catat, ya. Jadi secara summary-nya, yang pertama adalah pandang tantangan dengan benar, ya. Pandang tantangan dengan benar. Tantangan itu kecil bisa jadi besar, besar bisa jadi kecil, tergantung kita. Ya, HP ini kecil kalau ditaruh di sini. Tapi kalau kita tutup di mata kita ini, kita nggak bisa melihat apa-apa. Padahal HP-nya segini-segini aja. Inilah tantangan. Ya, tergantung kita menempatkannya di mana. Maka jangan letakkan tantangan di depan mata kalian. Maka kalian nggak bisa melihat apa-apa lagi. Tapi letakkan pada tempatnya dan bahkan letakkan di belakang Kristus. Maka tantangan itu nggak ada lagi. Ya, kita hanya memandang kepada Kristus. Lalu setelah pandang tantangan, gantang tantangan dengan benar. Gantang ini apa? Menakar, ya. Setelah pandang, gantang. Gantang itu menakar. Ukur tantangan itu dengan benar. Jangan besar-besarkan masalah, jangan besar-besarkan tantangan. Letakkan pada porsi yang seharusnya. Yang ketiga, tantang tantangan dengan benar. Ya. Jangan takut, tapi lawan. Lawan tapi bukan dengan kekuatan sendiri, dengan kekuatan Tuhan. Yang terakhir, tenteng tantangan dengan benar. Ya. Kalau udah kita tenteng, itu kita udah menang, ya. Kalau nelayan pulang tenteng ikan, berarti dia udah menang. Dia udah menang. Maka tantangan itu kita tenteng, ya, bukan kita takut.
tenteng tantangan yang benar. Bukan menunjukkan kehebatan kita, tapi menunjukkan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Karena itu konversikan segala tantangan bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai peluang. Ya, tidak mudah. Jadi jangan mikir ini tantangan atau peluang, semuanya peluang. Tapi kaitkan dengan kekekalan, kaitkan dengan tujuan hidup memuliakan Tuhan. Ya, di dalam segala aspek, di dalam pekerjaan, di dalam percintaan, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan, di dalam apapun juga harus kaitkan dengan kemuliaan Tuhan. Apakah ini memuliakan Tuhan atau enggak? Apakah ini bernilai kekal atau enggak? Itu yang paling penting. Ya, itu yang paling penting. Kira Tuhan menolong kita, mari kita berdoa.